Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Burhanuddin Abdullah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang amar dan nahi. Langsung saja untuk memenuhi tugas ilmu ma'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu pertama adalah amar. Pengertian amar menurut bahasa Arab adalah perintah. Kalau menurut istilah, amar adalah suatu lafaz yang di dalamnya menunjukkan tuntutan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa amar itu tidak hanya ditunjukkan pada lafaz-lafaz yang memakai sigot ya, atau bentuk kata amar saja, tetapi ditunjukkan pula oleh semua bentuk kata yang di dalamnya mengandung arti perintah. Nah, jadi amar merupakan suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya mewajibkan atau mengharuskan dalam contoh. Nah, dalam contohnya uktub. Nah, uktub ini adalah tulislah. Jadi seseorang meminta ke seorang lagi untuk meminta misalnya tulislah di buku ini. Nah, itu adalah contoh perintah ya, kata perintah. Nah, di sini ada hakikat pengertian amar, ialah lafal yang dikehendaki supaya mengerjakan perintah apa yang dimaksudkan. Menurut Ali Hasbullah mengatakan bahwa amar berarti suatu tuntutan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Nah, dalam hal ini tidak diharuskan bahwa orang yang menyuruh lebih tinggi derajatnya dari yang disuruh. Yang kedua yaitu sigot. Sigot bentuk dari kata amar. Dari amar ya. Amar merupakan halafal yang mengandung pengertian perintah. Sigotnya itu yang pertama adalah berbentuk fiil amar, perintah atau perintah langsung. Dalam contohnya aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nah, contoh lain contoh lain al mutallaqu yatarabbasna. Artinya wahai wanita yang ditolak menahan diri sambil menunggu. Nah, dari firman tersebut menunjukkan kewajiban wanita yang ditalak untuk menahan diri atau beridah ya selama 3 kali quru atau suci. Sebab menurut pendapat yang rajih unggulan bahwasanya sigot amar dan sigot lain yang bermakna sama dengannya ditetapkan untuk mewajibkan. Sedangkan suatu lafaz ketika dimutlakkan maka ia menunjukkan maknanya yang hakiki yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu berbentuk fiil mudhari. Nah, dalam firman-Nya waliyat tawafu bil baitil atiki, dan hendaklah tawaf sekeliling rumah tua itu atau baitullah ya. Yang lain watakum mankum ummatun, dan hendaklah ada segolongan umat. Yang ketiga yaitu isim fi'il amar dalam seperti alaikum anfusakum, jagalah dirimu, surat Al-Maidah ayat 105. Yang keempat yaitu masdar pengganti fi'il dalam seperti wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Yang kelima ya yang terakhir bentuk lainnya yang semakna seperti lafal fadla, kutiba dan lain sebagainya. Dalam contoh
qad alimna ma faradna alaihi fil azwajihim. Nah, artinya sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka yang tentang istri-istri mereka. Nah, yang ketiga yaitu dilalah dan tuntutan amarnya. Yang pertama yaitu menunjukkan wajib seperti dijelaskan oleh Dr. Zakaria Al-Bardisi bahwa jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa amar menunjukkan tidak wajib suatu tuntutan yang secara mutlak, ya. Dalam mutlak selama tidak ada qarinah hubungan sesuatu dari ketentuan amar tersebut. Berdasarkan kaidah juga ada yang mengatakan bahwa arti pokok dalam amar ialah menunjukkan wajibnya perbuatan yang diperintahkan. Dalam contoh, asjudu li adama fasajadu ilal iblis. Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Nah, yang B, menunjukkan anjuran atau nafs berdasarkan sebuah kaidah. Menunjukkan anjuran atau nafs berdasarkan sebuah kaidah yang berarti amar, ya. Suruhan ialah menunjukkan sebuah anjuran. Dan suruhan itu memang ada kalanya untuk suruhan wajib seperti sholat 5 waktu, ada kalanya untuk anjuran nafs seperti sholat duha. Di antara kemestian dan anjuran yang paling yakini adalah anjuran sunnah. Dan yang keempat adalah syarat yang harus ada pada kata amar. Nah, di sini ada 4. Yang pertama adalah harus berupa ucapan perintah amar seperti kata uf'ul atau kerjakanlah. Yang B harus berbentuk kata permintaan. Yang C tidak ada tanda-tanda qarinah yang menunjukkan permintaan itu berstatus tidak mewajibkan, mengharuskan. Yang D, datanglah permintaan itu harus dari atasan, sebab jika dari bawahannya adalah doa, namanya doa. Ya, terus pengertian nahi. Nahi menurut bahasa artinya mencegah, larangan atau man'u, ya. Sedangkan menurut istilah adalah lafaz yang meminta untuk meninggalkan suatu perbuatan kepada orang lain dengan menggunakan ucapan yang sifatnya mengharuskan, atau lafaz yang menyuruh kita untuk meninggalkan sesuatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita. Nah, menurut Abdul Hamid Hakim menyebutkan bahwa nahi adalah perintah yang meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan. Jadi nahi adalah suatu larangan yang harus ditaati, ya, yang datangnya dari atasan kepada bawahan, yakni dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dalam contoh, wala taqulur riba dan janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Nah, karena ketika la taqulu berbentuk nahi, sedangkan ketentuan nahi adalah haram, maka makan harta riba hukumnya haram. Yang kedua yaitu sigot, bentuk kata nahi. Nah, dalam kalimat larangan yang tidak memiliki qarinah menunjukkan hakikat dengan yang mutlak seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hal orang-orang yang beriman, jangan kamu mengerjakan salat dalam keadaan mabuk. Ungkapan itu menunjukkan kepada nahi, larangan. Itu ada beberapa bentuk, di antaranya fi'il mudhari yang disertai dengan la nahi, dan seperti la tufsidu fil ardi. Nah, yang kedua, lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan. Dalam contoh, wa ahallallahu wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, yang ketiga yaitu di sini ada pembagian nahi, yaitu yang pertama nahi yang menunjukkan itu sendiri,
sebagaimana contoh di atas yang menyebabkan perbuatan yang dilarang itu hukumnya fasid ya atau rusak ya. Yang kedua yaitu nahi yang menunjukkan juz'i. Juz satu dari perbuatan, bagian dari perbuatan, misalnya larangan jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan ibunya. Nah, nahi yang menunjukkan sifat perbuatan yang tidak dapat dipisahkan, misalnya dalam larangan berpuasa pada hari raya. Yang keempat, nahi yang menunjukkan hal-hal yang di luar perbuatan yang tidak mesti berhubungan dengan perbuatan tersebut, misalnya larangan dalam jual beli sewaktu sholat Jumat. Nah, yaitu yang ketiga, dilalah dan tuntutan nahi. Dalam melarang suatu perbuatan menurut pendapat Muhammad Khodyori, baik Allah juga memakai beragam gaya bahasa, diantaranya yang pertama adalah larangan yang secara tegas dengan memakai kata naha atau yang seperti dengannya yang secara bahasa berarti melarang ya. Misalnya dalam surat An-Nahl, wa nahna anil fahsya'i wal munkar wa bag, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusnahan ya. Di sini permusuhan. Yang ke B yaitu larangan dengan menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan diharamkan. Misalnya ayat surat Al-A'raf, Qul innama harrama rabbi la fahishan ma dhahara minha wa ma batonal wa isma wal bag wa bai'a bi ghairil haq. Nah, katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Yang ketiga yaitu larangan dengan menegaskan bahwa perbuatan itu tidak halal dilakukan. Dalam contoh, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum anturisul sana akarhan. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa ya. Yang keempat yaitu larangan dengan menggunakan kata kerja mudhari. Dalam contoh, wala taqrabu mal yatimi li abillati hiya ahsanul hatta yablugha ashdad. Artinya, dan jagalah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sempat ia dewasa. Yang kelima yaitu larangan dengan memakai kata perintah namun bermakna tuntutan untuk meninggalkan. Misalnya wanaru zohirul ismi wa batinah, dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Yang keenam, larangan dengan cara mengancam pelakunya dengan siksaan pedih, misalnya waladina yakaru wala yaknizu nal dahaba wal sifa alfisatu wala yunfikuna nahafil syabilillahi wa basyiruhum bi'adabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Yang ketujuh, larangan dengan mensifati perbuatan itu dengan keburukan. Contoh, wala yahsabal ladina yabkhuluna bima la antum anhumullahu min fadlihi huwa khairul lahum. Nah, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebatilan itu baik bagi mereka. Yang keempat adalah syarat nahi. Yang pertama, bentuk nahi hanya satu saja, yaitu fi'il mudhari yang disertai la nahi ya.
Nah, di sini arti dari nahi yang pokok yang pertama menunjukkan haram. Artinya larangan itu menunjukkan haramnya perbuatan yang dilarang. Yang kedua yaitu menunjukkan makruh. Ya. Artinya bermula dengan larangan menunjukkan makruhnya perbuatan yang dilarang. Nah, yang ketiga yaitu melarang sesuatu yang mengakibatkan perbuatan yang dilarang. Yang dilarang hukumnya menjadi rusak dan tidak sah. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.